Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar kelistrikan bodi. Kemarin kita udah belajar tentang simbol-simbol pada kelistrikan bodi. Nah, sekarang kita mulai mengaplikasikan apa yang kemarin sudah kita pelajari. Oke, di kelistrikan bodi ada beberapa komponen utama yang harus kalian tahu sebelumnya. Yang pertama yaitu adalah baterai. Baterai itu seperti ini ya. Baterai memiliki fungsi itu sebagai sumber arus. Jadi semua komponen yang ada pada kelistrikan bodi semuanya disuplai melalui baterai. Selanjutnya yaitu ada kunci kontak. Kunci kontak memiliki fungsi untuk pemutus dan penghubung. Sebelum baterai menyuplai arus pada komponen, maka akan disetujui atau tidaknya dulu oleh kunci kontak. Nah, disitulah fungsi kunci kontak untuk memutuskan dan menghubungkan arus yang akan disuplai oleh baterai. Selanjutnya yaitu adalah fuse atau yang sering disebut dengan sikring. Fuse ini sangat vital. Kenapa? Karena fuse ini memiliki fungsi sebagai pelindung dari semua komponen yang ada pada kelistrikan. Karena ketika terjadi arus pendek atau terjadi konslet, pertama komponen yang akan rusak yaitu fuse atau yang sering disebut sikring. Selanjutnya yaitu ada flasher. Fungsi flasher yaitu untuk mengedipkan lampu sen secara beraturan atau interval. Terus ada switch. Switch itu untuk memutuskan dan menghubungkan arus. Serta ada relay yang memiliki fungsi sebagai pelindung, memutus arus, serta mengubah arus. Jadi relay juga disebut saklar otomatis. Nah, itu adalah komponen utama yang harus kalian ketahui terlebih dahulu sebelum kalian mulai merakit sebuah kelistrikan. Oke, di sini kita akan mulai dari yang paling sederhana, yaitu perakitan lampu rek. Di sini ada hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu ketika kalian melakukan pemasangan, memiliki dua kutub pada baterai, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Nah, apa yang perlu kalian perhatikan, antar kedua kutub ini tidak boleh tidak boleh salah atau tidak boleh keliru. Kenapa? Karena baterai ini memiliki arus DC. Apa itu arus DC? Arus DC itu arus searah. Makanya kalau terjadi arus DC-nya tidak searah ataupun salah, harusnya positif, tapi pindah ke negatif, maka akan terjadi konsleting atau arus yang berlebihan. Oke, langsung masuk kita ke rakitan lampu rel. Nah, di sini dari baterai masuk ke kunci kontak. Dari kunci kontak, arus secara otomatis akan masuk ke fuse. Setelah itu kita up ke input. Kita cek terus dahulu untuk memastikan wire ataupun kabel yang digunakan itu dalam keadaan baik. Lalu masuk ke input. Dari input maka akan keluar outputnya. Kemana? Langsung ke beban ataupun rem itu sendiri. Coba ya. Tuh. Listrik sudah terdistribusikan dengan baik. Tinggal kita mengulang. Karena lampu rem itu terdiri dari kanan dan kiri, maka keduanya kita pasang. Kita cek lagi apakah menyala. Oke, good. Semuanya menyala dengan baik. Itulah contoh simpel dari sebuah rakitan yang paling sederhana dalam kelistrikan bodi, yaitu rakitan lampu rem. Oke, sekarang kita masuk ke rakitan yang lebih sulit lagi, yaitu rakitan lampu sen. Tapi sebelum kita masuk ke rakitan lampu sen, apakah kalian tahu apa fungsi dari lampu rem itu sendiri? Ya, kalau udah tahu, alhamdulillah. Kalau belum, silakan cari tahu. Itu untuk jadi PR untuk pertemuan selanjutnya. Karena nanti ada sesi selanjutnya, kata Pak Abdul. Oke, langsung. Sekarang kita masuk ke rakitan lampu sen.
Yang pertama, seperti yang tadi, baterai sudah masuk ke kunci kontak. Secara otomatis, arus sudah akan ada pada fuse atau sikring. Kita cek lagi, wire yang kita gunakan apakah baik? Oke, good. Nyala ya. Maka dari arus fuse masuk ke flasher B. Dari flasher B, kita keluar arus menuju ke flasher L. Karena yang mau kita rakit adalah lampu sen, maka kita cari input sen melalui switch. Lalu kita pasang arus masanya atau groundnya. Suara sudah terdengar, itu tandanya arus sudah masuk. Kalau tidak percaya kita cek dulu. Arus sudah masuk, tetapi tidak bisa diputus atau tidak bisa dimatikan. Kenapa? Karena fungsi flasher itu sendiri hanya mengedipkan lampu sen secara interval atau beraturan. Tetapi yang memutus dan menghubungkan arus yaitu switch. Maka dari itu, dari alur L ini atau flasher L ini kita masuk ke switch sen, bagian input. Nanti kita tinggal uraikan dari switch sen kanan ke lampu sen kanan, depan, belakang. So, kalau ini udah sesuai, lampu sen sudah berkedip dengan sesuai, switch juga berfungsi dengan bagaimana mestinya memutuskan arus yang disalurkan menuju lampu sen. Tinggal kita pasang yang sebelah kirinya. Oke, ini kita dalam keadaan lampu sen kanan, tengah ini kita off, atas ini lampu sen kiri. Semuanya berjalan ataupun berkedip dengan beraturan. Nah, pada rakitan lampu sen itu terhubung juga lampu segitiga atau yang sering disebut lampu tanda bahaya. Nah, lampu segitiga ini sering digunakan ketika para supir mungkin istirahat sejenak, menepi di samping jalan, ataupun ada kerusakan dan juga ada trouble pada sebuah kendaraan tersebut. Maka sang supir akan menghidupkan lampu segitiga dan mengasih tanda untuk pengendara lain agar mengisyaratkan bahwasanya sedang ada perbaikan ataupun sedang istirahat. Mari kita ke rakitan yang terakhir, yaitu rakitan klakson. Nah, untuk rakitan klakson, ini akan berbeda seperti yang kedua. Bahkan sangat berbeda pada rakitan yang pertama. Karena pada rakitan klakson kita mulai menggunakan komponen yang terakhir, yaitu relay, sebagai penghubung untuk menghidupkan klakson itu sendiri. Seperti biasa, arus dari baterai masuk ke kunci kontak. Ketika kita on-kan, maka arus akan masuk ke fuse. Nah, dari fuse, kita akan mulai perakitannya. Dari fuse kita masuk ke relay 87. Oke, sebelum kita melanjutkan, relay itu ada dua model. Yang pertama, relay berkaki 5 dengan 87 dua kaki. Yang kedua, relay menggunakan kaki 4 dengan nomor relay 87, relay 86, relay 85, dan relay 30. Nah, lanjut. Selanjutnya, relay kaki 86 menuju ke positif. Setelah itu, relay kaki 85 menuju ke switch horn sebagai pemutus dan penghubungnya agar bisa dimatikan. Takutnya kalau nggak bisa dimatikan berisik. Selanjutnya untuk relay kaki 30 menuju ke
horen itu sendiri. Yang terakhir, oke, udah tinggal cek. Oh, kira-kira kenapa tidak bisa menyala? Apakah ada kesalahan atau kekeliruan? Kita cek di sini. Kalau kita balikkan relay kakinya, apakah akan menyala? Kita cek lagi. Nah, good. Fungsi klakson itu apa? Fungsi klakson itu untuk memberi tanda pada kendaraan lain bahwasanya kita nanti akan menyalip. Didukung oleh sen yang akan kita tunjukkan ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau untuk menyalip harus ke kanan, jangan ke kiri. Karena sang supir ada di sebelah kanan. Apalagi yang disalip mobil. Maka kita harus menyalip dari sebelah kanan. Agar si supir bagian depan ini bisa ngasih jalan yang luas untuk kita untuk bisa maju ataupun menyalip. Oke, anak-anak. Mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa nanti langsung ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Kalau tidak ada, PR yang Bapak tadi jangan lupa, itu harus dicari. Karena nanti pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan dari materi yang sekarang. Sekali lagi, Bapak ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.